Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semuanya. Sobat YK, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam edisi podcast Sapa Masju, Sapa Ormas Jogja. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, didukung sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu ormas yang ada di Kota Yogyakarta, sebuah ormas yang ini perpaduan yang sangat luar biasa karena sebuah ormas yang memadukan antara keimanan dan keilmuan. Nah ini pada kali ini kita akan membersamai kita semuanya dari Ikatan Sarjana Katolik Kota Yogyakarta atau ISKA ya, ISKA dari Kota Yogyakarta. Nah, Sobat YK, kita akan bersama dengan Bapak Yosep Dapaloka SP yang merupakan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang ISKA Kota Yogyakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, selamat pagi dan semangat terus ya. Alhamdulillah. Selamat sehat. Semuanya selamat sehat. Terima kasih sudah hadir di studio YK TV bersama kami semuanya. Kita akan berbincang-bincang dengan santai untuk mengupas apa sih ISKA ya. Mungkin banyak Sobat YK yang belum tahu ISKA itu apa. Tadi saya sudah sampaikan kepanjangannya, tapi sebenarnya ISKA itu apa, kemudian dia bergerak di bidang apa, kemudian mungkin segala sesuatu yang berkaitan dengan ISKA, karena mungkin belum banyak masyarakat Yogyakarta atau Sobat YK yang tahu tentang ISKA. Nah, Pak Yosep bisa menjelaskan ISKA itu sebenarnya apa sih gitu ya, di samping kepanjangannya sebagai Ikatan Sarjana Katolik Kota Yogyakarta. Baik, terima kasih Bu. Jadi ISKA itu kalau lengkapnya adalah Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, itu disingkat ISKA. Nah, pertama kali berdiri itu tahun 1954. Itu tua juga udah ya? Tua, cukup tua. Tua ini. Itu awalnya itu namanya adalah Ikatan Katolik Sarjana dan Cendekiawan. Ikatan Katolik Sarjana dan Cendekiawan. Nah, kenapa namanya seperti itu? Karena sarjana-sarjana dan cendekiawan di luar Katolik itu bisa juga bergabung asalkan menerima asas Katolik Indonesia. Itu awal berdirinya seperti itu, dan yang mendirikan adalah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Nah, kenapa mereka berpikir mendirikan Ikatan Sarjana Katolik? Karena selama menjadi mahasiswa dan setelah selesai studi itu mau berhimpun dalam bentuk wadah yang seperti apa, sehingga mereka bersepakat membentuk namanya Ikatan Sarjana Katolik atau Ikatan Katolik Sarjana. Nah, pada tahun 1964 itu Munas yang pertama di Bandung dan Semarang itu baru berubah nama menjadi Ikatan Sarjana Katolik. Nah, jadi ISKA-nya itu 10 tahun setelah itu. Nah, sebelumnya itu memang ISKA bergerak di bidang, karena sesuai dengan bidang keilmuan adalah karena latar belakang pendidikan adalah bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia dan bagaimana mengambil peran di bidang sosial politik di Indonesia. Sehingga pada tahun 65 itu beberapa pengurus Ikatan Sarjana Katolik itu bergabung di Sekber Golongan Karya. Untuk mendirikan Golkar itu beberapa dari Ikatan Sarjana Katolik di pengurus DPP-nya adalah bergabung. Nah, karena aturan dari pemerintah pada tahun 65 itu bahwa Partai Katolik itu berfusi dengan PDIP, maka beberapa pengurus DPP tetap menjadi bagian dari Partai Golkar, Golongan Karya. Karena kegiatan lebih banyak pada bidang politik, maka sepak terjang dan gerak langkahnya khususnya bagaimana berkecimpung di bidang pendidikan dan kecendekiawannya seakan-akan dilupakan, sehingga ISKA itu berjalan di tempat.
setelah reformasi, ISKA mencoba mereformasi diri supaya tujuan awal berdirinya itu sebagai cendekiawan yang bergerak di bidang pendidikan itu kembali pada rohnya. Sehingga setelah reformasi tahun 98 itu kembali pada kito atau jati dirinya bahwa ISKA harus bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia yang memperhatikan kemajuan dan kemajukan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu kira-kira sejarah berdirinya ISKA di Indonesia. Berarti sempat ya ISKA itu agak-agak konsentrasi ke bidang politik juga ya pada hampir 20 tahun sebelum kemudian mendeklar dirinya untuk kembali ke pendidikan dan kebudayaan ya waktu itu ya. Iya, tapi tidak semua tidak pengurusnya, semua. beberapa, karena namanya kalau kepengurusan di DPP tingkat nasional kan beberapa pengurus. Namun karena banyak yang terlibat, maka seakan-akan itu ISKA-nya ISKA berhenti, tapi tetap berjalan karena dibuktikan dengan beberapa perguruan tinggi Katolik yang didirikan, ada di Medan, ada di Bandung, di Yogyakarta. Itu beberapa universitas Katolik, khususnya Universitas Atmajaya itu sumbangsih dari ikatan juga? Sumbangsih dari pemikiran dari Ikatan Sarjana Katolik dan Cendekiawan Katolik yang berpikiran bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia itu. Kalau ISKA itu ada di 34 ya. Sekarang jadi berapa sih provinsi kita ya? Nah, sementara 34 mungkin ya. ISKA baru 11 provinsi. Baru 11 provinsi ya. Ya, karena itu tadi, karena banyak setelah reformasi itu mereformasi diri baru mulai bergerak lagi sehingga mereformasi diri mulai mengkonsolidasikan diri ke tiap provinsi sehingga baru 11 provinsi yang ada, tapi justru kabupaten kotanya itu sudah hampir 30. Gitu. Nah, salah satunya DIY itu namanya itu Dewan Pimpinan Daerah. Kalau di kabupaten kota namanya Dewan Pimpinan Cabang. Di kabupaten kota di DIY sudah ada semua. Di 5 kabupaten kota sudah ada ya. Sudah, gitu. Di DIY termasuk yang sangat luar biasa ya, termasuk semuanya kan berarti sudah bisa tercover oleh ISKA di 5 kabupaten kota ya Pak ya? Ya, kalau di DIY memang karena satu sisi karena dia adalah kota pendidikan dan budaya, maka memang konsentrasi untuk para sarjana yang khusus selesai berpendidikan itu lebih bagus dibanding provinsi-provinsi lain. Nah, dibuktikan dengan banyak cendekiawan atau sarjana Katolik yang selesai itu membuat terobosan-terobosan, menerbitkan buku-buku melalui kajian-kajian, bekerja sama dengan Universitas Atmajaya, Universitas Sanata Dharma, sehingga kegiatan atau gerak langkah ISKA DIY itu cukup dikenal oleh Indonesia. Iya. Sobat YK, ternyata memang ISKA itu sudah cukup lama ada di Indonesia, sekitar tahun 1954 dengan segala macam dinamikanya, sampai kemudian pasca reformasi atau 98 itu kemudian mendeklar kembali tentang komitmen pendidikan dan kebudayaan ya, tadi disampaikan Pak Yosef. Nah, ini tentu saja menjadi sangat menarik bagi khususnya Jogja yang mendapatkan predikat sebagai kota pendidikan ya. Dan kebudayaan juga ya Pak Yosef. Sejauh mana sih ISKA itu kemudian terutama di kota Jogja ini melakukan beberapa hal ataupun berkegiatan tentu saja untuk kepentingan masyarakat. Karena saya melihat ini ada satu yang menarik ya di profil yang punya ISKA itu kan ada perpaduan antara keimanan dan keilmuan ini ya. Nah, ini implementasinya seperti apa Pak Yosef, kalau boleh Sobat YK untuk mengetahui sejauh mana kemudian ISKA ini berkontribusi ataupun melakukan aktivitas di kota Yogyakarta. Baik, terima kasih. Kalau ISKA Kota Yogyakarta itu dalam
hal untuk bagaimana terlibat secara real khususnya di bidang kemasyarakatan. Itu yang pertama, bagaimana membangun sinergitas dengan lembaga di luar ISKA seperti Muhammadiyah, NU, dan lembaga pendidikan yang non Kristiani, sehingga Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan benar-benar itu kita wujudkan sehingga menjaga kondisivitas yang baik. Itu yang pertama. Kaitan dengan kebudayaan, kita juga bekerjasama dengan seniman-seniman atau para tokoh-tokoh budaya yang ada di Kota Yogyakarta, bagaimana memajukan budaya untuk mempertahankan sebagai ciri khas kota budaya. Salah satunya kalau bidang pendidikan adalah itu kita mengadakan diskusi ilmiah atau seminar, itu bagaimana memajukan pendidikan khususnya di tingkat SMP, SMA, kaitan dengan kurikulum pendidikan nasional yang dibahas oleh pemerintah. Kita juga ambil bagian untuk memberikan sumbang pemikiran sehingga kurikulum pendidikan itu bisa benar-benar sesuai dengan dan dapat diimplementasikan di masyarakat dengan baik dan dapat diterima oleh anak didik dan para pendidik. Gitu. Iya. Menarik ini Pak Yosef. Jadi mungkin sebelum yang ke kebudayaan di pendidikan ya, karena kita tahu bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu juga sedang ada review dan kemarin sempat rame-rame juga ya, ada beberapa isu. Ini kita bicara tentang pendidikan. Nah, kira-kira misalnya gini, saya melihat kontribusi dari teman-teman yang berlabel cendekiawan, keilmuan itu kan menjadi sangat penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah berkaitan dengan sistem pendidikan ini. Nah, sejauh mana ISKA sudah melakukan itu Pak Yosef? Apakah pernah kemudian memberikan masukan atau kemudian mencermati secara khusus tentang kurikulumnya dan lain sebagainya, sehingga memang akhirnya pendidikan ini sesuai dengan yang diharapkan ya, pendidikan mungkin dari sistem pendidikan nasional, pendidikan for all, untuk semua orang, untuk semua pihak, atau Yogyakarta yang ketika kemudian mendeklar dirinya sebagai kota pendidikan yang inklusif itu juga bisa terpenuhi atau kemudian bisa istilahnya termotivasi oleh ISKA ini sendiri Pak. Baik, jadi kalau secara nasional memang karena kita ini ISKA kan tidak berdiri hanya di kota Yogyakarta, betul, tapi kita kan secara nasional itu kaitan dengan kurikulum pendidikan itu melalui kajian-kajian para cendekiawan ISKA, itu memberikan masukan bagi pemerintah di bidang pendidikan khususnya Kemendikbud supaya kurikulum ini benar-benar bisa menyentuh pada semua level, sehingga tidak banyak hal yang cendekiawan Katolik khususnya ISKA itu memberi masukan, mengkaji, sehingga ketika kurikulum pendidikan ditetapkan itu benar-benar diterima oleh seluruh masyarakat. Itu kaitan dengan kurikulum pendidikan yang sekarang sudah mulai diberlakukan. Nah, kalau khusus DIY atau ISKA kota memang itu bagaimana supaya tadi kita kan namanya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan itu kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Itu kalau kurikulum ini ketika sudah ditetapkan oleh pemerintah itu kita mensosialisasikan ke tingkat pendidikan sekolah, sehingga ketika guru-guru menerapkan di para murid itu benar-benar itu mereka memahami. Maka kegiatan yang kita lakukan adalah melakukan diskusi dengan kemudian pada stakeholder pendidikan, itu baik dari dinas pendidikan maupun para guru, yayasan, sehingga ketika kurikulum ini diterapkan itu benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik dan diterima. Karena namanya kurikulum berubah, kalau tidak bisa dipahami dan diterima oleh para guru, maka implementasinya juga tidak akan tepat sasaran. Itu. Yang kedua, karena ini berkaitan dengan pendidikan, maka ISKA, DIY dan kota khususnya itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang tidak hanya dari unsur Katolik, tapi sekali lagi tadi saya katakan melalui Muhammadiyah dan NU, bagaimana kita berkolaborasi mengawasi sehingga tingkat implementasi dan pelaksanaan kurikulum ini bisa sama di tingkat
di tingkat pendidikan sehingga tidak ada yang merasa ini beda satu sama lain. Nah, dengan kita kolaborasi dan diskusi bersama-sama dengan lembaga pendidikan yang baik dari Muhammadiyah dan Katolik, NU, itu kita punya pemahaman visi yang sama bahwa bagaimana memajukan dunia pendidikan, khususnya di kota Yogyakarta itu benar-benar itu masyarakat merasakan bahwa kurikulum ini benar bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat kota. Nah, itu kira-kira yang bisa kami lakukan, bahwa kami tidak berdiri sendiri karena kita namanya organisasi massa yang bercirikan Katolik, maka ada juga yang harus kita perhatikan. Ada juga yang punya pemahaman pemikiran yang sama, maka kita harus bekerja sama sehingga dunia pendidikan itu khususnya kota Yogyakarta itu bisa dibangun bersama-sama atas landasan iman dan takwa. Karena kita tidak sekedar hanya sebagai berkecimpung di dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, tapi dilandasi dengan iman. Gitu. Iman dan ilmu ya. Iya, kalau iman. Kemudian di ISKA sendiri itu ada komitmen kebangsaan, komitmen keilmuan dan komitmen kecendekiawan. Jadi memang ini satu komplit, ini paket komplit ini, Pak. Iya. Ya, Sobat YK, ini tadi perbincangan kita dengan Pak Yosep sangat luar biasa dan menarik. Ternyata memang keberadaan ISKA ini akan melengkapi status Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, bahwa memang banyak sekali organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada keilmuan. Nah, ISKA menjadi salah satu yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, Pak Yosep, saya kan melihat nih, berapa sih jumlah anggota ISKA yang ada di Kota Yogyakarta? Itu terdeteksi nggak di ISKA itu sendiri? Ya. Kalau kepengurusan ISKA kan kita sesuai anggaran dasar rumah tangga. Kalau tingkat nasional kan itu kan minimal itu kan sekitar 50. Tapi kalau di provinsi itu minimal itu 25. Kabupaten kota 15. Tapi itu kan hanya secara kepengurusan. Tapi anggotanya itu seluruh cendekiawan Katolik yang bergelar sarjana maupun non sarjana itu adalah bagian dari keluarga ISKA. Ada pendataan nggak Pak dengan anggota itu? Kalau pendataan kita khusus di kota Yogyakarta itu sudah mencapai 1.500. Banyak itu juga, kota Yogyakarta, karena baik unsur pendidik maupun yang formal, informal, yang ini semua adalah keluarga ISKA. Berarti dia bisa yang bekerja menjadi guru, ada yang dosen, ada yang macam-macam gitu ya. Bahkan ada yang nggak di pendidikan juga bisa ya. Ada, misalnya ada yang jadi dokter, ada yang dari notaris misalnya, ataupun polisi, TNI atau PNS, itu kan bagian dari Yang penting dia adalah sebagai orang Katolik, yang sudah menyatakan sebagai orang Katolik adalah itu bagian dari Ikatan Sarjana Katolik. Ya, nah Sobat YK, jika ada Sobat YK ini yang merasa sarjana begitu punya gelar sarjana, silakan bergabung. Silakan bergabung dengan ISKA ini. Pak Yosep membuka pintu lebar, nanti Pak Yosep bisa menyampaikan bagaimana syarat-syaratnya. Tetapi setidaknya dengan bergabungnya Sobat YK dalam sebuah organisasi kemasyarakatan, ini menjadi sebuah sebuah titik-titik yang sangat luar biasa untuk kita sebagai masyarakat Yogyakarta, membantu memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Yogyakarta melalui organisasi kemasyarakatan kita. Nah, ini yang memang kita inginkan selalu dilakukan oleh ormas yang ada di Kota Yogyakarta, bagaimana berkontribusi terhadap pembangunan sendiri dari Kota Yogyakarta. Nah, 1.500 orang ini tentunya sangat banyak ya Pak ya. Menurut saya sangat banyak sekali, apalagi ini isinya orang pintar semuanya kan. Orang pintar semuanya. Nah, kalau misalnya Pak, pernah nggak sih ada semacam pertemuan besar begitu yang dilakukan oleh 1.500 seluruh anggota ISKA dan kemudian melakukan sesuatu begitu, pernah nggak Pak ada satu momentum seperti itu? Baik, kita memang karena ini anggota begitu banyak yang ada, terus kita biasanya mengadakan pertama, karena kita kan
pertama kaitan dengan iman. Oke. Kita ada rekoleksi kalau di Katolik kan namanya bagaimana untuk selalu membaharui iya. diri, Oke, menguatkan sehingga ketika sebagai cendekiawan berkarya, berbuat itu kan selalu dilandasi dengan iman, Oke. maka kita adakan rekoleksi. Di situ rekoleksi. Itu biasanya 2-3 hari kita di suatu tempat kita mengadakan rekoleksi bagaimana menguatkan dasar bagi cendekiawan keimanan itu sehingga kita ketika dia berkarya, berbuat itu benar-benar dilandasi dengan iman dan kasih. Oke. Karena kita berbuat itu bagaimana supaya masyarakat yang kita layani, yang kita bantu itu benar-benar itu dilandasi dengan kasih. Jadi kita berbuat itu tidak membeda-bedakan satu sama lain. Maka itu yang tolak ukur bagi teman-teman Ikatan Sarjana Katolik ketika itu adalah pembaruan. Yang kedua itu adalah melalui itu lagi ketika biasanya Natal dan Paskah, khususnya Natal kita itu mengadakan Natal bersama untuk berkumpul bersama supaya pada kesempatan itu kita bisa saling bertemu. Kalau istilah ini kan silaturahmi, mengumpulkan. Yang paling penting itu kalau ketemu itu membangun jaringan. Iya, membangun jaringan. Dan setelah kita melalui pertemuan itu kita bisa berkomunikasi. Mungkin ada ide-ide yang pengurus belum sempat itu bisa menjalankan atau memprogramkan ide-ide itu dari diskusi ngobrol-ngobrol santai itu kita bisa satukan dari menjadi satu kegiatan bersama yang bisa diprogramkan dan bisa diimplementasikan oleh pengurus. Itu yang kedua. Yang ketiga itu tadi saya katakan itu karena semakin banyaknya kepengurusan maka kita biasanya kita melalui level paroki. Nah, paroki. Nah, kenapa biasanya cendekiawan ikatan itu kan dia kalau melalui tingkat paroki kan memudahkan. Sehingga ini misalnya saya kebetulan berada di Bintaran, maka pastinya banyak umat yang masuk wilayah Bintaran, pendataan dan komunikasinya melalui tingkat paroki lebih memudahkan komunikasi itu. Sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan itu tidak hanya melalui pengurus ISKA, tapi melalui para paroki, para romo, para pengurus dewan paroki itu bisa memberikan informasi kepada teman-teman Ikatan Sarjana yang ada di semua. Kalau kita menyadari memang kalau pengurus kan kalau menjangkau sekian banyak memang agak sulit gitu kan. Maka ada strategi khusus untuk kita bekerja sama dengan paroki dan juga melalui ormas Katolik yang lain. Ada WKRI itu Wanita Katolik Republik Indonesia, Pemuda Katolik itu khusus yang anak-anak muda itu ya di Pemuda Katolik. Terus ada Fox Point, Fox Point. Nah, melalui ormas-ormas Katolik ini kita bekerja sama, bersinergi sehingga teman-teman kita yang belum tersapa dengan baik karena kesibukan masing-masing melalui kegiatan, maka disitulah kita mendapatkan informasi dan kesempatan ketika kita membuat program kerja itu kita bersinergi bersama. Nah, di samping itu Bu, bahwa ISKA ini tidak berdiri sendiri. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa kita bekerja sama dengan lembaga lain, Muhammadiyah dan NU. Nah, walaupun ini ISKA adalah bercirikan Katolik, karena itu namanya Katolik kan, tapi kita tidak menutup diri bahwa saudara-saudara kita atau cendekiawan budayawan yang di luar Katolik itu memberikan kontribusi bagi perkembangan ISKA dan juga karena kita bekerja berproses ini kan untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan masyarakat, sehingga kita itu selalu terbuka untuk siapapun yang punya pemikiran yang sama demi kebaikan dan kemajuan bangsa, khususnya di dunia pendidikan. Sekali lagi itu ada Muhammadiyah dan NU, itu kita bersinergi bersama. Ya, luar biasa sekali ya Pak Yosef ya, Sobat YK. Kalau Sobat YK baca sejarah ini kan tadi Pak Yosef menyebutkan ada WKRI, ada Pemuda Katolik dan Fox Point ya. Dan PMKRI yang mahasiswa itu adalah PMKRI. Artinya sebenarnya teman-teman kita dari Katolik ini ya, mungkin dari WKRI ini adalah salah satu juga organisasi yang menjadi penyetus tentang Kongres Perempuan tahun 1928 ini
Jadi dari itu masih ada yang hidup itu kan Katolik, ada Taman Siswa, Taman Aisyah ya. Artinya ini WKRI ini juga sangat luar biasa. Pemuda Katolik atau PMKRI itu juga punya kontribusi ketika Sumpah Pemuda ya. Artinya memang kelembagaan organisasi teman-teman kita dari saudara kita dari Katolik ini kontribusinya terhadap bangsa sangat luar biasa. Saya melihat itu seperti itu Pak Yosef, dan kemudian sekarang diteruskan dengan ISKA-nya. Nah Pak Yosef, saya mau tanya nih. Ini tanyanya soalnya karena ini pendidikan menarik banget ya. Jadi gini, saya membaca di profil itu bahwa keberadaan ISKA ini kan ada 3 fungsi nih. Ada fungsi kerjasama sebagai wadah kerjasama, ada wadah komunikasi, dan ada wadah pelayanan. Nah untuk kerjasama ini Pak, kita tahu kan biasanya kalau ini banyak dosennya itu pasti ada kegelisahan untuk apa yang sekarang dituntut untuk membuat jurnal dan lain sebagainya. Ada nggak kemudian yang dilakukan oleh ISKA untuk memfasilitasi anggotanya atau meningkatkan kompetensi anggotanya dalam konteks kemudian meningkatkan kemampuan secara fungsionalnya sebagai tenaga pendidik? Ini biar ini menarik nih, jadi teman-teman yang Sobat YK yang masih belum bergabung itu bisa, oh ternyata kalau aku masuk ISKA ada ya untuk untuk kemudian kita diberi jalan atau diberi apa kaitan dengan peningkatan apa ya istilahnya kompetensi kita sebagai pendidik, karena salah satu yang ISKA itu kan mungkin ada beberapa yang memang menjadi tenaga pendidik. Ada nggak Pak itu Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang salah satu program ISKA memang itu bagaimana meningkatkan kompetensi para pendidik. Nah, kita menyiapkan itu lembaga kajian khusus yang mendampingi teman-teman pendidik, khususnya bagaimana kaitan dengan penelitian, bagaimana supaya dia bisa mampu untuk mengimplementasikan ilmu dan apa yang dia jalani itu. Maka ISKA punya namanya lembaga kajian peningkatan mutu pendidikan. Lembaga kajian peningkatan mutu pendidikan. Maka disitulah teman-teman ISKA, anggota ISKA yang sekiranya butuh pendampingan itu bisa berhubungan dengan. Nah, kalau di tingkat DIY itu kita tadi saya katakan tadi kan kita tidak berdiri sendiri. Ada Atmajaya, ada Sanata Dharma. Di situ itu universitas besar semua itu ya. Ya, itu yang di situ kita bekerja sama, maka bagaimana meningkatkan skill dan mutu pendidikan melalui kajian-kajian, penelitian bagi teman-teman guru atau dosen yang mengalami kesulitan, di situ kita dampingi. Itu tidak terlepas dari itu. Nah, kalau ISKA kebetulan juga itu di tingkat dunia kita bekerja sama. Jadi kalau misalnya ada dosen ataupun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan di luar negeri, itu kita memfasilitasi di ISKA khususnya itu tapi melalui seleksi memang karena itu kita kan ada lembaga donor dari luar bekerja sama, karena itu memang di tingkat dunia kita ada Ikatan Cendekiawan Sedunia itu sangat luar biasa sekali itu ya. Ada jaringannya sampai jaringan sudah tingkat dunia dan berpusat di Roma. Baik, Sobat YK, kita masih dalam perbincangan yang sangat menarik dengan Bapak Yosef Dapaloka, SP, sebagai Sekretaris DPC ISKA Kota Yogyakarta. Tadi sudah banyak yang kita bahas ya, termasuk tadi yang terakhir saya tanyakan itu berkaitan dengan manfaat ketika ataupun apa yang bisa kita peroleh ketika saya bergabung dengan ISKA. Dan ternyata sangat luar biasa, karena ternyata ISKA memberikan sebuah pendampingan atau memberikan sebuah jalan untuk siapapun ya, teman-teman Sobat YK yang kebetulan nanti mau bergabung dengan ISKA untuk bisa mendapatkan beasiswa ataupun kemudian bisa didampingi untuk melakukan kegiatan-kegiatan penulisan. Nah ini saya pikir sangat menarik sekali bahwa di dalam berorganisasi menurut saya ada 2 yang harus kita lakukan. Bagaimana organisasi dengan organisasi itu kita bisa berkontribusi untuk masyarakat. Tetapi bagaimana juga organisasi itu juga memberikan dampak positif nilai tambah bagi diri sendiri. Nah ini ternyata ISKA sangat luar biasa. Nah Pak Yosef, ini adalah menurut saya adalah bentuk dari kerjasama atau wadah kerjasama ISKA sebagai sebuah wadah. Nah kalau misalnya untuk yang kegiatan khusus pelayanan itu tadi Pak itu kan untuk diri sendiri gitu ya, ketika ada tadi
rekoleksi, kemudian ada peringatan-peringatan bersama. Tapi ada nggak sih ya kemudian ISKA itu memberikan pelayanan secara keimanan kepada masyarakat Katolik gitu secara kelembagaan begitu? Ada nggak ISKA itu melakukan itu? Ya, terima kasih. Jadi memang karena sekali lagi tadi ISKA tidak berdiri sendiri, karena melalui para gereja atau paroki-paroki itu tadi, pelayanan kita adalah bagaimana ketika seorang cendekiawan sebagai bagian dari ISKAwan itu harus berperan aktif di paroki-paroki. Itu pelayanannya di situ. Apakah dia sebagai pertama pengurus lingkungan, ataukah dia itu prodiakon karena membantu romo, atau pengurus dewan paroki. Itu dia harus bisa mengimplementasikan itu pelayanannya itu tanpa pamrih. Tadi pertama mensyukuri anugerah yang dia peroleh itu melalui ilmu yang dia ini baktikan melalui dunia pendidikan, secara sosial melalui pelayanan gereja itu dia berkecimpung di situ. Nah, sosial kemasyarakatan juga kita dorong para pengurus ISKA itu di masyarakat itu harus terlibat aktif, baik sebagai pengurus RT, RW, ataupun misalnya kalau ibu-ibu di pengurus PAUD, PKK, itu harus terlibat. Karena kita ini tidak terlepas dari masyarakat. Kita berada di tengah-tengah masyarakat, maka disitulah harus terlibat. Jangan karena merasa itu sebagai cendekiawan terus mengasingkan diri. Maka kita harapkan teman-teman ISKA dimanapun berada itu harus terlibat aktif. Di tingkat paroki tadi saya katakan ada jenjang pelayanannya, di masyarakat itu adalah pelayanan sosialnya, di situlah itu bagi tadi kan kita bilang ilmu dan iman. Perpaduan ilmu dan iman. Nah, ilmu kan harus kita terapkan di masyarakat itu sebagai pelayanan sosial. Sehingga di situ kita benar-benar kalau misalnya ada kerja bakti atau ada rendah malam itu jangan merasa karena saya dosen terus kita nggak ikut gitu ya. Itu kita disitulah kita benar-benar ada manfaatnya bagi masyarakat. Di situ kalau kita bersosialisasi dengan baik kan apapun yang kita harapkan bagaimana membangun kerjasama kalau kita membuat suatu program-program kerja menyentuh kepentingan masyarakat dimudahkan karena kita mengenal satu sama lain. Tadi kolaborasi dengan lintas ormas tadi itu kan kalau kita berkecimpung di masyarakat kan pasti kan di situ ada yang unsur Muhammadiyah, ada NU. Disitulah dengan ngobrol santai itu kita bisa mendapatkan inspirasi baru untuk bagaimana berkolaborasi untuk memajukan dunia pendidikan atau tadi budaya atau menjaga kebersamaan kita sehingga benar-benar tercipta kondisivitas di kota Yogyakarta atau di Indonesia ini dengan baik gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi memang tadi sebagai wadah kerjasama juga sudah dijelaskan, kemudian komunikasi juga, dan yang terakhir di pelayanan itu menarik sekali bahwa memang diharapkan semua anggota ISKA atau orang-orang yang dia sarjana itu juga dia berperan di dalam gerejanya, lingkungannya maupun di masyarakat ya. Itu kan kalau itu semuanya diisi orang-orang pintar kan insya Allah nanti itu juga akan secara kualitas meningkat ya Pak ya. Ya mudah-mudahan kita harapkan seperti itu. Ya Sobat YK sudah banyak sekali yang kita bahas pada siang hari ini, tapi saya ada satu lagi Pak. Saya tergelitik ini karena ISKA ini kan organisasi yang memang anggotanya khusus sarjana ya. Jadi kalau dia tidak sarjana dia bisa jadi anggota ISKA Pak? Tadi kan saya katakan Bu, jadi ikatan sarjana kan awal berdirinya itu kan Ikatan Katolik Sarjana dan Cendekiawan. Jadi kecendekiawannya itu karena cendekiawan itu belum tentu sarjana belum juga tentu sarjana gitu. Betul. Kan dia punya pemikiran-pemikiran bagaimana memajukan dunia pendidikan dan bagaimana budaya itu kan betul, di situ. Kadang-kadang dia lulusan
mungkin lulusan SMP, SMA, tapi secara profesi dia sangat luar biasa, kan, dan bahkan menyamai sarjana. Dari situ dia bergabung. Makanya kenapa unsur kecendekiawannya tetap dipertahankan meskipun namanya sudah tidak ada lagi unsur cendekiawan tapi tetap itu menjadi kita pertahankan karena di situ kita tidak bisa berdiri sendiri. Sekali lagi saya katakan, tidak hanya orang Katolik yang kita ini terbuka, walaupun dia ini dasar asasnya adalah Katolik, bahwa dia sarjana Katolik, tapi tadi saya katakan bahwa cendekiawannya itu tidak terbatas apakah dia non Katolik atau siapapun, itu sejauh itu untuk kepentingan bangsa dan negara dan dunia pendidikan, ayo kita bersama-sama. Karena kita tidak berdiri saya itu sendiri. kan Pak dari arkeologi ya. Jadi kalau kemudian kita tahu orang-orang yang itu punya kemampuan untuk menyambungkan batu candi, itu rata-rata kan pendidikannya cuma SD, tapi SMP mungkin SMP, tapi keahliannya itu mengalahkan profesor. Justru makanya saya tanya tadi, kalau nggak sarjana boleh nggak? Ternyata ada unsur cendekia itu cendekianya itu yang kita butuh. Karena dengan adanya kolaborasi antara dua sisi ini kan semakin bagus kan? Betul kan semakin artinya bahwa memang ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal yang semuanya diakomodir atau dirangkul semua oleh ISKA. Sangat luar biasa Sobat YK. Jadi jangan khawatir kalau Anda adalah mungkin bukan sarjana tapi punya kemampuan yang sangat luar biasa dalam suatu bidang, itu masuk kategori cendekia ya. Sangat terbuka kita menerima. Dan itu bisa bergabung dengan ISKA, tetap bisa bergabung dengan ISKA meskipun namanya adalah Ikatan Sarjana Katolik. Tapi ternyata tidak menutup kemungkinan bagi kita semuanya Sobat YK yang mungkin karena situasi dan kondisi tidak bisa mencapai gelar sarjana tetapi punya kemampuan tertentu, bisa juga tetap bergabung, bisa dengan ISKA. Bisa ya Pak ya? Bisa dan sangat terbuka ini. Kata Pak Yosep, ISKA itu sangat terbuka. Jadi buat Sobat YK yang sekarang ini masih belum tahu ISKA itu apa, saya pikir tadi perbincangan yang hampir 1 jam ini sudah cukup banyak bisa membedah ISKA itu seperti apa. Perpaduan antara iman dan ilmu ini menjadi satu paket yang komplit. Kalau saya katakan sudah bukan paket komplit sekali, bahwa tanpa dilandasi keimanan itu ilmu juga tidak akan ada manfaatnya. Tapi ketika ilmu dilandasi keimanan itu pasti akan membawa manfaat buat umat umat manusia. Nah ini saya pikir ini ISKA menjadi satu ormas di kota Yogyakarta yang semakin memberi warna yang sangat luar biasa dengan kemampuannya, dengan spesialisasinya, dengan keprofesionalnya. Nanti angel banget profesional di dalam keilmuannya, tetapi tetap berlandaskan pada nilai-nilai keimanan. Nah, ini sangat luar biasa. Pak Yosep, boleh memberikan closing statement untuk perbincangan kita pada siang hari ini berkaitan dengan apa yang tadi sudah kita bincangkan, atau kemudian bisa mengajak para Sobat YK untuk kemudian bisa ayolah berkolaborasi dengan ISKA gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Sahabat YK yang kami cintai, kami banggakan, ISKA hadir bagian dari bangsa Indonesia yang senantiasa ingin berkontribusi untuk kemajuan pendidikan khususnya dan kebudayaan. Namun demikian, kita juga tidak terlepas sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa yang harus kita jaga kebinekaan kita, toleransi kita. ISKA Kota Yogyakarta terbuka untuk siapapun, baik dari khususnya Ikatan Sarjana Katolik ataupun cendekiawan Katolik maupun cendekiawan di luar Katolik. Ayo mari kita bersinergi, bekerjasama untuk memajukan kota Yogyakarta. Kita jaga sebagai kota pendidikan, kota budaya, sehingga semakin hari semakin menunjukkan jati dirinya sebagai kota yang berbudaya dan berpendidikan. Kehadiran kita sebagai ormas ISKA tidak terlepas dari teman-teman ormas lain yang sudah ada. Ayo kita bersama, bergandengan tangan, bekerja sama untuk memajukan kota Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi sampai siang hari ini. Kami diberi kesempatan untuk bisa berbincang, sedikit memberikan wawasan apa itu ISKA Kota Yogyakarta.
bagi pemerintah kota. Sekali lagi terima kasih Ya. atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Silakan bergabung. Nomor kontak kami kalau Bapak Ibu sahabat Jogja mau komunikasi, mau say hello dengan Iska, nomor kontak kami HP 085648646631. Oke, luar Sekali biasa. lagi 085648646631. Terima kasih. Ya. Salam Jogja. Salam Jogja. Terima kasih Pak Yosef, Ya. luar biasa. Nanti kalau Sobat YK susah menghubungi Iska, bisa datang ke Kesbangpol dulu untuk Siap. kemudian ada informasi tentang Iska, karena Iska ini termasuk salah satu organisasi yang sudah melaporkan keberadaannya di Kota Yogyakarta. Terima kasih atas mentaati aturan pemerintah untuk Siap. melaporkan keberadaannya di Kota Yogyakarta, sehingga semua data tentang Iska insya Allah di Kesbangpol ada. Jadi Siap. Sobat YK yang ingin tahu tentang Iska bisa langsung dengan Pak Yosef dengan nomor tadi yang sudah disampaikan, atau nanti menghubungi Kesbangpol. Badan Kesbangpol Iya. Kota Yogyakarta. Iska hadir sebagai bagian dari bangsa Bangsa. Indonesia untuk menyelesaikan banyak persoalan dan yang paling penting untuk bisa membawa Indonesia menuju masa keemasan. Siap. Luar biasa. Terima kasih Pak Yosef atas waktunya, dan semoga apa yang sudah dibicarakan ini bisa menambah wawasan, wacana ataupun ilmu pengetahuan, informasi bagi Sobat YK tentang Ormas Kota Yogyakarta. Ada banyak Ormas Kota Yogyakarta, salah satunya adalah Iska. Dan kita berharap Iska menjadi bagian dari Kota Yogyakarta untuk menyelesaikan masalah Kota Yogyakarta. Amin. Untuk membangun Kota Yogyakarta, dan yang paling penting untuk menjaga kondusivitas Kota Yogyakarta agar tetap aman, nyaman, sehingga warganya bisa beraktivitas dengan tenang. Terima kasih, dan mungkin ini saja yang bisa kita bincangkan pada siang hari ini Sobat YK. Kita akan bertemu lagi untuk kesempatan yang akan datang dengan mengulik ormas yang lainnya. Jadi ini adalah program yang sangat spesial, bagaimana kemudian Ormas Jogja berbincang dengan masyarakat Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.